Kembali di Breaking News Kompas TV, Saudara, pemerintah akhirnya mencabut izin Pondok Pesantren Sidikiyah di Peloso Jombang, Jawa Timur karena menghalang-halangi proses hukum terhadap tersangka kekerasan seksual Subhi yang merupakan putra sang pemilik ponpes. Kini semua kegiatan para santri otomatis dihentikan. Pasca drama penjemputan paksa tersangka kekerasan seksual terhadap santriwati di Jombang, Jawa Timur yang berlangsung alot, akhirnya pemerintah memutuskan mencabut izin Pondok Pesantren Sidikiyah. Keputusan diambil setelah adanya dugaan kasus kekerasan seksual yang dilakukan putra pemilik pondok pesantren. Selain itu, pihak pondok pesantren juga dinilai menghalang-halangi proses hukum terhadap tersangka kasus kekerasan seksual terhadap santriwati. Akhirnya, kini kegiatan para santri dan semua kegiatan kepesantrenan otomatis dihentikan. Ada, kalau di Jepang itu ada semacam selosowan. Selosowan itu semacam korinfo. Yang sudah rutin itu, Pak? Iya, yang sudah rutin itu. Makanya nggak bisa kita batasi. Berarti yang dibawakan cuma kegiatan santri, Pak? Kegiatan santri dan kegiatan aspek kepesantrenannya. Tapi untuk layanan kiai yang mereka datang pulang ini kan, itu kan bukan santri. Di sisi lain, Majelis Ulama Indonesia MUI meminta kasus pencabulan santri di Jombang diusut hingga tuntas. Wakil Ketua Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas menyebut perbuatan tersangka sangat tidak terpuji dan melanggar hukum. MUI mendesak polisi agar mengusut dan memproses kasus ini hingga tuntas. Tindakan pelecehan seksual yang terjadi di salah satu pondok pesantren di Jawa Timur jelas merupakan satu tindakan dan perbuatan yang tidak terpuji dan melanggar hukum. Oleh karena itu kita meminta kepada para penegak hukum untuk menindak yang bersangkutan dengan tegas serta memprosesnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dukungan serupa juga datang dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia. KPAI mendukung penuh upaya polisi menangkap DPO pelaku kekerasan seksual terhadap santriwati di Pondok Pesantren Sidikiyah, Jombang, Jawa Timur. Komisi Perlindungan Anak Indonesia atau KPAI mendukung penuh ya upaya-upaya kepolisian untuk menangkap ya DPO ya kasus kekerasan seksual, pelaku kasus kekerasan seksual di salah satu pondok pesantren di Jombang, Jawa Timur. Hal ini perlu dilakukan karena pertama, penetapan tersangka sudah sangat lama, yaitu sejak tahun 2020. Pelaporannya sendiri sejak 2019. Lalu sudah bolak-balik 7 kali ke kejaksaan ini polisi untuk membenahi atau memenuhi berkas-berkas yang memang dibutuhkan di dalam proses hukum ini. Dan si pelaku sudah 2 kali juga kalah loh di dalam pra-peradilan, baik di Pengadilan Negeri Surabaya maupun Pengadilan Negeri Jombang. Karena sudah P21 artinya sudah siap disidangkan. Selain untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum, penangkapan pelaku juga dapat membawa rasa keadilan, terutama bagi korban yang selama ini hidup dalam ketakutan. Tim Liputan, Kompas TV. Lebih lengkap soal pencabutan izin Pondok Pesantren Sidikiyah di Jombang, Jawa Timur, kita akan berbincang langsung bersama Muhammad As'adul Anam, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Jawa Timur. Assalamualaikum Pak Anam. Waalaikumsalam. Pak, jadi ini sudah dicabut kemarin izinnya. Nah, Ya. Pencabutan izin ini untuk izin apa saja, Pak? Ya, terima kasih. Jadi ada yang menjadi landasan pertama bahwa ini dicabut itu sesuai dengan Undang-Undang Pesantren nomor 18 tahun 2019. Pada pasal 2 itu ada azas yang sangat mendasar, yakni azas kemaslahatan. Kalau kemudian sudah lembaga ini sudah melanggar azas kemaslahatan, maka di situ manfaat, kebaikan di sana sudah tidak ada. Maka disinilah kemudian agama mencabut itu. Jadi bukan hanya pada aspek kalau pelecehan menjadi kewenangan aparat hukum, tapi pada aspek kelembagaan di sana berarti sudah tidak mampu menjaga amanah kemaslahatan, azas kemaslahatan itulah. Oleh karena itulah maka izin operasional di sana dicabut terkait dengan izin operasional pesantren dan izin operasional pendidikan PKPPS.
Kalau izin operasional dicabut berarti seharusnya sudah tidak ada kegiatan lagi di pondok pesantren, tapi pengawasannya seperti apa Pak nanti? Terima kasih. Jadi untuk kegiatan pengawasan, kami memiliki pengawas pendidikan sekolah, pengawas pendidikan agama pada sekolah. Itu memiliki dua fungsi. Yang pertama adalah fungsi supervisi akademik dan supervisi manajerial. Nah, untuk yang pengawas pendidikan agama pada sekolah itu, pendidikan akademiknya itu di lembaga sekolah, sementara manajerialnya itu adalah mengawasi praktek pendidikan PKPPS yang ada di pesantren. Seperti itu. Oke, nantinya santri akan dipulangkan berarti Pak? Nah, ini yang kemudian menjadi kewajiban kami, bagaimana kami menjaga hak santri untuk bisa mendapatkan pendidikan. Jadi kami memfasilitasi kepada santri dan orang tua untuk kemudian mengarahkan kemana para santri ini untuk melanjutkan. Artinya bisa kembali ke daerah masing-masing atau berada di sekitar Jombang yang kemudian di situ ada penyelenggaraan PKPPS. Seperti itu. Oke, apakah akan ada evaluasi Pak? Ini untuk sampai kapan izinnya akan di stop? Mungkin nanti kalau ada kondisi-kondisi tertentu izinnya akan diberikan lagi? Ya, tentunya ini tergantung dari lembaga yang bersangkutan. Artinya kalau mereka sudah mampu menunjukkan satu itikat baik menjaga azas kemaslahatan, maka sesuai dengan pengajuan kita juga akan melakukan proses terjun ke lapangan melihat apakah azas kemaslahatan ini bisa benar-benar diterapkan di lembaga tersebut. Seperti itu. Kalau pendanaan Pak akan di stop juga berarti? Otomatis. Jadi karena operasional tidak ada, maka pendanaan ke lembaga tersebut terkait dengan lembaga seperti bantuan operasional yang setara dengan BOS itu otomatis akan kita hentikan. Oke, itu juga akan ada evaluasinya Pak berarti untuk pendanaan? Iya, sekali lagi otomatis karena operasional dihentikan, maka bantuan terkait dengan operasional itu juga akan dihentikan. Jadi. Oke, kemarin juga polisi menangkap ada 320 orang Pak yang dianggap menghalangi proses hukum, lalu ada 5 orang dijadikan tersangka. Okay. Mengonfirmasi apakah ini santri dari Pondok Pesantren Sidikiyah? Gini, kalau kami melihat dari yang ditangkap itu 300 sekian itu tidak semuanya pada usia sekolah atau usia kronologis anak itu di tingkat sekolah madrasah ibtidaiyah atau sekolah dasar atau ULA atau di tingkat SMP sanawiyah atau di wusta atau di tingkat SMA, SMK, madrasah aliyah atau di tingkat kuliah. Itu mereka sepertinya orang-orang dewasa. Jadi itu saya yakin bahwa mereka bukanlah santri yang berada di PKPPS, saya kira begitu. Oke. Tapi bisa jadi sebagian dari itu adalah para santri juga ini. Oke, belum mendapat informasi ya Pak berarti dari orang yang ditahan kemarin oleh pihak kepolisian? Belum. Jadi itu nanti berdasarkan usia kronologis mereka, usia sekolah, itu maka mereka bisa jadi adalah santri yang ikut di PKPPS seperti itu. Total ada berapa Pak jumlah santri yang ada di pesantren ini? Berdasarkan di dalam sistem aplikasi kami itu ada 1041 santri. Oke, berarti 1041 santri ini akan nantinya terdampak dari operasional yang dihentikan. Betul. Oke, nanti berarti akan dipindahkan ke tempat lain untuk pendidikannya begitu Pak? Iya, sesuai dengan permintaan orang tua diarahkan ke sana. Artinya kalau misalkan ke daerahnya semula seperti di kabupaten lain, maka akan kita carikan di kabupaten tersebut yang melaksanakan layanan pembelajaran PKPPS. Karena ini cukup banyak Pak, sudah adakah gambaran kira-kira bagaimana proses permindahan 1041 santri ini? Oleh karena itulah kami sudah koordinasi dengan Kemenang Kabupaten Jombang untuk kami minta melakukan pendekatan kepada kepala PKPPS yang ada di Pondok Sidikiyah. Kemudian setelah itu nanti kita coba untuk mengkomunikasikan dengan orang tua masing-masing. Kira-kira anak tersebut
mau ditempatkan di pondok di Jombang atau kembali ke daerah masing-masing. Oke, baik. Gitu. Terima kasih banyak atas informasinya siang ini, Pak Muhammad Sama-sama. Asadul Anam, Kepala Bidang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kementerian Agama Jawa Timur. Sehat selalu, Pak Anam. Terima kasih.